Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup menarik dan bahkan teman seangkatan di UGM, Jokowi alumni Fakultas Kehutanan, it's clear. Ini rame-rame sekali tunjukkan ijazah Pak Jokowi yang asli begitu. Walaupun teman-temannya sudah menunjukkan ijazah yang asli. Mari kita lihat di Twitter yang lagi ramai sekali hari ini. Seperti ini yang lagi ramai di Twitter. Teman-teman kuliah Jokowi pamerkan ijazah sebagai bentuk dukungan dan bukti ijazah Jokowi asli. Ini kelasnya para akademisi tingkat tinggi yang bicara. Kalau kadrun itu strata paling rendah di masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting begitu. Sebenarnya bukan berbondong-bondong untuk menunjukkan ijazahnya teman-temannya Pak Jokowi, tetapi tunjukkanlah ijazah Pak Jokowi yang asli di pengadilan begitu kan. Bukan berbondong-bondong ya menunjukkan ijazahnya begitu. Tetapi mari kita dengarkan seperti ini. Fakultas UGM angkatan 1980. Itulah tadi bisa disaksikan bersama ya. Mari kita baca komentar-komentar netizen. Tolong dibagikan ke anjing-anjing khilafah jahiliyah biar mereka tidak menggonggong lagi. Ini dari pro dan kontra apa yang saya bacakan di Twitter ya. Yang ngomong paling teman bayaran. Padahal ada foto wisudanya tapi masih bego aja kadruwatinya ini. Percaya sebanyak apapun fakta nggak membuat mereka percaya. Wong Ustadz mereka aja bilang nggak percaya, Bambang Tri tidak percaya Quran. Wah kan ini nih. Oh Ustadz yang suka bilang ini. Tak perlu repot-repot tunjukkan ijazah sendiri kayak Mbah Amin. Cukup orang lain karena orang lain adalah saksi. Nggak cuma satu orang, paham. Dalam diam Pak D bertutur. Tutur kata yang membungkam para pembenci dan pembuat onar. Jokowi kok dilawan nggak sebanding. Ini banyak sekali. Mari kita baca ini komentarnya Rai Andini Maharani. Ijazah palsu. Silahkan dicek ulang di buku induk SMPP atau SMA 60229 adalah nomor induk siswa bukan milik Jokowi tapi milik Mahmud Nurwindu. Dulu karyawan pabrik mebel Jokowi di perusahaan PT Rakabu Sejahtera yang sekarang Mahmud Nurwibu menjabat komisaris Petrokimia Gresik. Benarkah seperti itu ini? Asal sekolahnya SMN Yogyakarta atau lulusan SMPP Surakarta? Ini masih dipertanyakan begitu. Bahkan melihat komentar-komentar netizen seperti ini. Coba kalian dan cek. Asal usul sekolah SMN-nya berbeda, tidak sinkron dengan data di UGM dan Kehutanan. Jangan kalian katakan UGM Yogyakarta salah ketik sehingga terjadi pembenaran. Tidak masuk akal jika nantinya sekelas UGM dikatakan salah ketik. Nah, ini banyak sekali yang mentweet ya. Ini banyak sekali mentweet terhadap apa yang dilakukan oleh ijazah Pak Jokowi begitu. Dan bahkan di beritanya seperti ini. Ini di Twitter, beritanya dikutip dari detik.com, teman seangkatan di UGM Jokowi alumni Fakultas Kehutanan, it's clear. Sleman, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan Gaga Mahfud Angkatan 1980 turut meluruskan polemik ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi Gaga Mahfud 1980, memastikan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Publik bisa menilai sendiri ya, ini seangkatan Pak Jokowi memamerkan ijazah aslinya ya, tapi publik bisa berkomentar begitu dan bahkan apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita analisa. Oleh karena itu kami tentu punya tanggung jawab moral untuk meluruskan isu-isu yang beredar di publik medsos soal keabsahan ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM atas nama Insinyur Joko Widodo. Kata PC Gaga Mahfud tahun 1980 Mustafa Iskandar saat jumpa pers di Fakultas Kehutanan UGM Sleman. Dan perlu saya tekankan, ijazah ini adalah ijazah tanda kelulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah yang lain. Karena itu kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni UGM tahun 1980-an. It's clear, tegas Iskandar. Iskandar mengatakan dia dan teman-teman merupakan saksi hidup Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan, apalagi dia merupakan teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan. Kami alumni 80 adalah saksi hidup, bukan hanya mendengar seperti disampaikan di luaran sana.
Kata-katanya dengar dari A dan B, tapi kami melihat, menyaksikan dan berinteraksi langsung dengan Pak Joko Widodo. Kalau selama beliau kuliah di UGM dari tahun 1980 sampai Pak Joko Widodo lulus tahun 1085, sekali lagi it's clear, ujarnya. Dan bahkan Iskandar juga menegaskan konferensi pers ini bukan karena ada kepentingan khusus namun semata-mata untuk meluruskan isu yang menyeret rekannya. Sekali lagi dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa maksud dari press konferensi ini hanya untuk meluruskan isu-isu yang beredar di publik, bukan untuk maksud yang lain atau mendukung apa yang disampaikan ini, ucapnya. Iskandar lalu menunjukkan sejumlah foto lawas Jokowi termasuk momen gelombang pertama wisuda Fakultas Kehutanan tahun 1980. Ini adalah teman-teman wisuda bersama dengan Pak Joko Widodo, termasuk gelombang pertama teman-teman angkatan tahun 1980-an yang lulus, katanya sembari menunjukkan foto Jokowi melalui laser ini. Keaslian Jokowi diminta tak lagi jadi polemik. Di lokasi yang sama, rekan lain Johan Utama Perbatasari berharap isu ijazah Jokowi tak lagi dipolemik. Saya berharap dengan event seperti ini tadi sudah clear, masalah ijazah sudah tidak lagi dipersoalkan. Karena kami benar-benar satu angkatan dengan Pak Joko Widodo, beliau masuk tahun 1980 dan wisuda bareng dengan kami tahun 1985. Saat jumpa pers Selasa 11 Oktober pekan lalu, Rektor UGM Ova Emilia sudah memastikan soal keaslian ijazah Jokowi. Ova mengatakan Jokowi merupakan mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980 dan lulusan tahun 1985. Inilah yang kemudian digoreng habis-habisan. Kalau memang ijazah Pak Jokowi juga asli, ya tunjukkan saja di pengadilan nanti, begitu kan. Jadi apa susahnya, begitu kan. Bukan jumpa pers seperti ini, datang ke pengadilan bersama-sama. Karena apa? Karena Pak Jokowi digugat oleh Pak Bambang Trimulyono lewat pengadilan, begitu. Jadi teman-temannya bisa datang ke sana, tunjukkan yang asli dan bersama ijazahnya Pak Jokowi, begitu. Yang saya lihat, yang saya baca adalah Pak Bambang Tri itu adalah mengusut tuntas terkait dengan ijazah SD, SMP dan SMA, begitu, terhadap yang menjadi polemik yang dikatakan Pak Bambang Tri dengan dugaan ijazah Pak Jokowi palsu, begitu. Artinya ini adalah dibuktikan saja di pengadilan, begitu kan. Nah, kalau sudah dibuktikan dan pengadilan sudah memberikan klarifikasi dengan bukti-bukti yang nyata, ya biar pengadilan yang menunjukkan itu, begitu. Mungkin masyarakat bisa percaya. Karena apa? Karena di satu sisi adalah banyak yang menjadi spekulasi, karena Pak Bambang Tri itu adalah, kalau memang benar apa yang dikatakan Pak Tri atau salah, maka bukunya Pak Trimulyono ini terpatahkan dengan ijazahnya Pak Jokowi yang asli, begitu kan, biar tidak menjadi spekulasi di masyarakat. Dengan catatan inilah yang kemudian bahwa inilah yang asli, begitu kan. Ya, apa susahnya masyarakat Indonesia dengan seperti Pak Bambang Tri menggugat seorang presiden, begitu kan. Itu wajar-wajar sekali, kecuali presiden menggugat rakyatnya, kira-kira seperti itu. Dan bahkan dalam media lain ini dikatakan ini terkuak ternyata nomor induk siswa ijazah Jokowi bukan miliknya. Lalu nomor milik siapa? Ini masih menjadi misterius dan menjadi pertanyaan, begitu kan. Bahwa selama ini menjadi spekulasi ini dengan berita ini dari Demokrasi ID. Banyak warganet yang terus menyinggung tuduhan tentang ijazah palsu milik Jokowi. Hal ini termasuk salah satu pengguna akun Twitter Andini Maharani, satu unggahan dokumen daftar alumni UGM dan surat tanda tamat belajar SMA. Unggahan tersebut menjelaskan asal SMA Jokowi di dalam daftar alumni UGM tertulis berasal dari SMA N6 Yogyakarta. Padahal sebelumnya dalam ijazah tertulis bahwa ia merupakan lulusan SMA 6 Surakarta. Sementara gambar yang di sebelah kanan itu menggambarkan bahwa dokumen surat tanda tamat belajar milik Jokowi berasal dari SMA 6 Surakarta. Oh, berarti seperti ini. Yang satu surat tanda tamat belajar, yang satunya ini, yang satunya sebelah kanan dan sebelah kiri. Mari kita lanjutkan. Selain itu, akun tersebut mengatakan bahwa nomor induk siswa di dalam dokumen tersebut bukan milik Jokowi, tapi milik Mahmud Nurwindu. Dijelaskan soal Mahmud Nurwindu, salah satu karyawan di perusahaan PT Rakabur Sejahtera milik Jokowi, yang ini menjabat sebagai komisaris Petrokimia Gresik. Ijazah palsu silahkan dicek ulang, dan buku induk SMPP atau SMA 60229 adalah nomor induk siswa bukan milik Jokowi, tapi milik Mahmud Nurwindu. Ini berani sekali yang mengatakan dari Rai Andini Maharani ini. Bisa dilihat ini dan ini
yang diteliti begitu kan. Apakah benar atau tidak? Wallahu alam. Wallahu alam. Karena yang selama ini adalah bahwa masih banyak menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan. Lah, salah jalan satu-satunya menurut kami pribadi ya kita tunjukkan saja ijazah Pak Jokowi di pengadilan dan teman-temannya Pak Jokowi hadir di sana, ya mungkin semuanya publik bisa percaya karena selama ini ada yang percaya dan ada yang tidak begitu. Tapi bagi kami 75% publik itu sudah mulai percaya karena dengan menunjukkan ijazah asli di UGM dari teman-temannya, teman-teman angkatan juga memberikan komentar begitu kan, memberi tanggapan terhadap ijazahnya Pak Jokowi dan sebagainya. Ini sudah 75% saya kira publik masih percaya. Tetapi di satu sisi ada publik masih belum percaya kalau tidak Pak Jokowi menunjukkan ijazah yang asli begitu. Karena apa? Karena selama ini di pengadilan biar menjadi satu tantangan bahwa apakah yang dituduhkan oleh Pak Tri Mulyono benar-benar asli atau palsu begitu atau rekayasa begitu. Ini yang kemudian biar mematahkan buku-buku undercover Jokowi undercover itu begitu kan, apa yang ditulis oleh Pak Tri Mulyono itu biar tidak menjadi spekulasi karena rekam jejak Pak Jokowi hari ini kalau kita melihat itu dibiarkan ya selamanya akan menjadi spekulasi. Tetapi kalau dibuktikan dengan pengadilan, dibuktikan dengan ijazah yang asli, maka semuanya terpatahkan apa yang ditulis oleh Pak Tri Mulyono. Kira-kira seperti itu edukasinya bagi kami lah. Tetapi perlu diingat bahwa netizen kalau seumpama Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazah yang asli walaupun kemudian publik belum percaya, mungkin dengan cara yang lain, dengan forensik atau apa begitu kan untuk meneliti keaslian itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.